Terus balik lagi sama gua di channel Brunotin. Dan ya gimana guys ya, hari ini market balik merah merona, makin merah. Kemarin udah saya update juga lagi ya untuk kondisi Bitcoin dan altcoin yang semakin tertekan. Dan sebelumnya lagi juga sudah saya sampaikan ya, ini perlu sekali diantisipasi untuk tanggal 9 dan 15 ya. Dan sebenarnya juga sudah jauh-jauh hari ya saya juga info untuk antisipasi adanya koreksi di video ya ini ya sekitar 8-9 hari yang lalu nih. Ini kurang lebih di tanggal 1 Januari ya teman-teman. Di sini judulnya itu Green Area Q1 2025 ya untuk Bitcoin. Jadi di situ saya sampaikan kira-kira secara histori di area berapa ya ataupun di kisaran kapan adanya correction ya, minggu keberapa. Setelah itu adanya rebound dan lain sebagainya, dan pemicunya pun ya ini kita kemarin juga sudah reminder kembali tanggal 9 dan 15 itu bisa menjadi triggernya lagi. Tapi ya di luar itu ternyata ada hal lain yang menjadi trigger teman-teman ya, seperti ini ya di OJ ya, atau bisa dibilang sebagai Department of Justice ya, ini udah mendapatkan izin untuk menjual ya Bitcoin sitaan dari Silk Road teman-teman. Nah ini menjadi trigger lainnya ya, yang kemarin memang saya pribadi expect di tanggal 9 karena ada FOMC meeting, dan di tanggal 15 ada CPI. Jadi at least saya juga udah berkali-kali bilang minggu ini dan minggu depan itu minggu yang cukup berat untuk market gitu ya. Ini videonya juga masih ada, ini juga videonya masih ada, saya nggak hapus gitu ya. Jadi ketika kemana hijau-hijau bukannya berarti saya suruh untuk FOMO ya, malah saya reminder untuk hati-hati di minggu ini dan di minggu depan. Sebelumnya juga sudah saya reminder ke teman-teman, dan koreksi pun datang seharusnya teman-teman udah nggak kaget lagi ya, udah persiapkan lah ya skenario ini. So ya di sisi lain sekarang kan udah tanggal 9, tadi subuh itu ada FOMC meeting ya, yang intinya itu masih sama seperti sebelumnya ya. The Fed itu nggak merubah statementnya dan masih stick ya seperti speech-nya terakhir. Kemudian besok di tanggal 10 ini untuk keputusan ya dari persidangan Trump itu nggak bisa diundur lagi ya, nggak bisa menunggu sampai dia dilantik. Jadi jatuhnya itu besok teman-teman, tanggal 10 Januari ya, setelah dia dinyatakan bersalah ya tinggal lihat keputusannya seperti apa ya. Atas di sini atas 34 dakwaan memasukkan dokumen bisnis demi menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang Verno ya. Kemudian pembayaran uang tutup mulut itu dilakukan menjelang pemilu 2016 yang lalu agar ya ini ada namanya ya, si Danelis itu tidak mengungkapkan dugaan hubungan esek-esek keduanya yang terjadi pada 2006 silam yang lalu teman-teman ya. Sebenarnya kalau nggak salah ini sempat saya baca-baca juga, ini Donald Trump juga punya imun ya, punya imun terhadap kasus, salah satunya kasus seperti ini ya. Tinggal kita lihat besok aja apakah memang benar atau tidak gitu teman-teman. Cuma selepas itu nextnya kita perlu sekali menunggu rilis data CPI di tanggal 15. Lalu next pelantikan Trump dan keluarnya si Gary tanggal 20. Nah nextnya kita melihat nih kebijakan apa yang akan diambil sama Trump ya, karena isi dari speech ataupun ya The Fed tadi malam itu juga ya, mereka perlu sekali menunggu kebijakan Trump setelah dia dilantik ya, apa yang mau dijalankan, dan kebijakan itu yang bisa mereka gunakan sebagai salah satu acuan penting untuk mereka melihat market secara keseluruhan ke depannya seperti apa ya. Dan cenderung itu bisa juga membuat gejolak di market antara bearish maupun bullish. Jadi ya masih beberapa hal penting di minggu ini dan minggu depan yang tentu kita harus ikuti hari per hari gitu teman-teman. Cuman intinya ekspektasi adanya koreksi udah kita sampaikan, tinggal apa nih narasi ataupun berita yang mau diangkat ya, sehingga market bisa drop kembali ya. Hopefully teman-teman sudah prepare untuk adanya koreksi ini. Dan ya kita lihat market cap turun, fear and greed juga berada di turun di level 54 kembali ya. Kemudian ya altcoin mayoritas ini turun ya, turun 5 sampai 10% ya, tergantung altcoinnya apa. Walaupun ya memang dari kemarin-kemarin udah turun
ya. Kemudian kita lihat untuk ETF flow ya. Ini per 8 Januari akhirnya di sini outflow cukup besar, teman-teman. Cuman kan sebelum-sebelumnya kita bisa lihat nih 3 dan 6 Januari ini inflow-nya besar banget. Jadi ya nggak terlalu gimana lah. Ya cuman memang lanjutannya kan karena ada narasi tambahan seperti berita dari DOJ ini, ya akhirnya ada panic sell ya di market. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum-nya gimana, harusnya outflow juga. Nah ini outflow juga, teman-teman. Cuman yang menariknya adalah tanggal 7 dan 8 Januari ini dari BlackRock tidak melakukan penjualan nih, tuh. Dari BlackRock tidak melakukan penjualan, yang lainnya ya jual, teman-teman. Adanya outflow. Nah itu yang cukup menarik sebenarnya. Dan untuk liquidation heatmap ya tebel di bawah kejemput, yang atas itu di 95.700-an dolar nih. Kalau kita lihat yang liquidation yang gendut secara time frame 24 jam. Jadi memang sekarang mayoritas orang-orang udah berpindah dari long menjadi short. Kemudian kita lihat per 3 harinya juga sama nih. Mayoritas melakukan sell short di 98.900-an. Jadi teman-teman bisa pantau dua area tadi secara time frame 24 jam dan per 3 harinya. Mayoritas sekarang melakukan sell short. Setelah sebelum-sebelumnya banyak banget yang nge-long, ini udah kebantai semua. Dan ya sekarang udah berubah biasanya. Orang-orang banyak yang nge-short dan ya di sini untuk liquidation yang gendutnya. Jadi gimana nih Bitcoin? Ya, ada juga yang bilang ya ini adanya possible ya untuk head and shoulder, teman-teman. Ya, bisa juga ya. Cuman secara overall masih sama seperti yang saya bagikan ke teman-teman. Saya sih ngelihatnya ya ini sebagai range sideway-nya dia untuk si Bitcoin. Ya, terlepas ada pattern apa di dalamnya, tapi sama seperti pembahasan saya di video-video yang lalu. Saya sih pribadi melihatnya ini hanyalah dia bergerak di dalam sebuah range sideway. Setiap dia lewatin 100.000, teman-teman bisa perhatikan nextnya di sekitar 102.000, 103.000-an something. Di sini beberapa kali cuman bikin tail candle, akhirnya dia drop lagi, reject cukup strong. Ya, jadi kemarin saya pribadi nggak terlalu bahagia ketika Bitcoin itu closing di atas 100.000. Karena yang menjadi concern adalah di sininya. Dapetin reject keras atau tidak, malah kita dapat reject keras kan. Nah, itu teman-teman, makanya terlepas ada pattern apa, ya saya pribadi melihat ini cuman sekedar sideway aja. Adanya liquidation gap ya di sini di bagian atas udah, bagian bawahnya memang belum. Makanya saya bilang untuk skenario buruknya setelah dijepret atas ya kurang lebih dia bisa jepret bawah juga sebelum market akhirnya recovery kembali, teman-teman. Jepret bawah sejauh apa ya kita bisa pantau lagi. Di sini sebelumnya ada area tahanan juga nih, teman-teman. Ini kita bisa pantau lagi di 85 sampai 87 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Ya walaupun di bawahnya lagi di sini ada area imbalance secara daily time frame nih. Ini ada area imbalance ya. Nih, saya tandain tuh di sekitar 81 sampai 85.000, teman-teman. Entah mana yang akan divisit atau dites sama si Bitcoin. Cuman ekspektasi saya balik lagi nih. Kalau area support quote ini atau di sekitar 90.000 sampai 90 ya 90.000 sampai 92.500 dolar ini jebol, ya expect dia tes sampai sedalam itu, kemudian mendapatkan reversal. Entah itu dari lower time frame sampai di higher time frame-nya itu dulu. Jangan sampai di situ nggak ada tanda-tanda reversal, teman-teman. Ya, jadi at least kita lihat nanti closing daily-nya bagus, bikin tail candle dan lain sebagainya. Ya, atau cuman bikin tail candle panjang ke bawah kemudian closingnya di atas lagi dan lain sebagainya lah, teman-teman. Ya, jadi flashnya sementara aja, kemudian perlahan market recovery. Ya, cuman balik lagi, saya sampaikan minggu ini dan minggu depan market mungkin akan lebih berat. Ya, karena ada beberapa hal penting ya secara makro, tentunya itu mempengaruhi pergerakan market. Harusnya kita lebih bersabar ya. Jadi ini saya sampaikan sekali lagi reminder untuk very bad skenario-nya atau skenario terburuknya ya. Cuman kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini trendline juga sebenarnya sebelumnya masih mendapatkan reaksi. Ini 1 2 3 4. Di sini juga mendapatkan reaksi nih, closing di atas, mantul balik, tes di previous SNR nih. Di 95 sampai ya di 95 ribuan dolar lah. Dia mantul kemudian reject lagi, teman-teman.
Nah, kondisi seperti ini adanya chance atau peluang untuk si Bitcoin akan tes di lowest price sebelumnya di sini, di range area ini. Nah, di sekitar 91.500-an dolar, teman-teman. Ya. Dan ekspektasinya balik lagi secara time frame 4 jam. Ini RSI akan memasuki extremely oversold, di mana pada pergerakan di 30 Desember dia belum masuk extremely oversold tapi udah recovery, udah bounce back lagi nih. Nah, sekarang dia posisinya di bawah dan akan masuk di area extremely oversold. Jadi ekspektasinya adalah once dia visit area ini kembali, ya mendapatkan bounce back setidaknya balik ke 95 ribuan dolar. Ya, kalau kita lihat juga nih. Ini terakhir kali dia extreme oversold juga pada 20 Desember. Coba saya tandain ya. Nih. 20 Desember, teman-teman. Ya, kemudian market bounce back, recovery dan lain sebagainya nih. Ya, setidaknya ada mantul dulu lah reaksinya. Tuh lumayan malah mantulnya sampai 97, teman-teman. Jadi saya pribadi expect ketika memang visit area ini dapat pemantulan sekitar 95 sampai 95.830 dolar. Ya, hopefully sampai situ, teman-teman. Kuatnya mantul secara short term. Mungkin nanti kita bisa lihat lagi selanjutnya seperti apa. Ya, jadi kita memang video ini khusus dulu untuk pembahasan Bitcoin dan juga Bitcoin dominance. Dan ya mungkin untuk altcoinnya akan dibahas next aja ya, teman-teman, karena mungkin lebih penting Bitcoinnya untuk posisi saat ini. Dan Bitcoin dominance, nah ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya pembahasan saya terakhir juga, dimana ini adanya sebuah garis trend line dan ya di sini udah di flipping menjadi resisten dan resisten kembali. Dan posisi kemarin kemarin itu dia sampai 58,23, pas banget ya, pas di sini adanya area supply dan juga adanya trend resisten, pas dia tes di situ, kemudian adanya reject, teman-teman. Ini kalau saya zoom in menggunakan time frame 4 jam tuh, ya dia tes di situ, kemudian mendapatkan rejection, teman-teman. Nah, ini juga sebelumnya rejection lagi. Jadi ya hopefully dari sini ya Bitcoinnya masih sideways, bermain di range bawah atau adanya rebound tipis-tipis. Dan untuk Bitcoin dominance perlahan dia turun, teman-teman. Nah, maka kalau ini yang terjadi, kemudian Bitcoinnya at least sideways di range ini, ya recovery tipis-tipis, maka altcoinnya akan perlahan recovery. Ya, ini yang nggak bagus sebenarnya kemarin itu kan Bitcoinnya turun, ya kita lihat nih progresnya dia turun, tapi Bitcoin dominance-nya di sini up nih, di sini going up, makanya altcoinnya itu terdiskon lebih lagi, ya. Dan ya ini posisi terakhir itu di ya per kemarin lah ya, dia visit itu kemudian perlahan adanya rejection dan hopefully masih mampu ya untuk dilanjutkan penurunannya kembali, maka altcoin akan ya dikasih napas. Ya, ini menjadi area yang sangat krusial untuk altcoin. Jangan sampai area ini mampu di breakout impulsif. Nah, itu yang menjadi PR, teman-teman, ya. Dan yang palingan itu yang bisa saya bahas ya perihal Bitcoin secara daily maupun hourly. Berikut juga Bitcoin dominance dan beberapa hal yang lainnya. Yang menarik, cukup menarik perhatian saya sebenarnya XRP ya, masih strong. Ini saya gatal banget pengen bahas XRP, tapi mungkin di next video aja ya besok, teman-teman. Dan saya juga mau info nanti hari Minggu akan dilakukan live streaming lagi ya, karena di live streaming terakhir di sini ya, ini udah tembus 100 like. Jadi sesuai janji akan saya live lagi nanti, sempetnya di hari Minggu malam sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam, antara itu nanti akan saya update lagi di grup Telegram yang gratis, teman-teman ya. Jadi thank you banget semuanya yang udah like. Kita nanti berjumpa di hari Minggu di live streaming ya. Jadi nanti kalian mau tanya, mau minta outlook, saya juga update lagi ke market, perihal market kondisi bagaimana, yaitu nanti di live streaming ya. Intinya semuanya gratis, cuman cukup like aja ya. Palingan itu yang bisa saya sampaikan. Tetap strong ya, tetap kuat buat teman-teman ya, yang mau cicil beli monggo gitu ya, mau nunggu juga silahkan. Kalian harus punya trade plan masing-masing. Dan ya setidaknya buat teman-teman yang ngikutin channel ini, saya juga sudah mewanti-wanti bahkan sejak 1 Januari 2025 adanya peluang koreksi sebelum dia going up lagi. Dan udah beberapa video lalu juga saya reminder kembali ya untuk kondisi Bitcoinnya ya.
Semoga teman-teman udah nggak kaget dengan adanya koreksi yang datang. Ya, bersiap kalau memang masih adanya another correction untuk minggu ini dan di minggu depan. Itu aja. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Jangan lupa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.